你还是选双打。站住！有本事，好女也不跟你的。纯爷们儿，纯爷们儿！扔！天地屯力！偷了人家的东西，还敢当面吞下？ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Ash Kingdom of the Nine Shan. Yang mana ini adalah episode terbarunya, tepatnya episode kelima. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Kehadiran dari Yesu telah diketahui. Dia pun bergegas pergi untuk memberitahu hal ini kepada Yunfei. Namun para ketua tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Untung saja Su Xinglu berhasil menyelamatkannya dan membawanya pergi dari tempat itu. Para ketua kesal karena dengan lepasnya gadis itu maka akan menyulitkan mereka dalam menghabisi Yunfei. Tapi Komandan Xiu muncul untuk menenangkan mereka. Pasalnya Yunfei tidak akan bisa berbuat apapun karena tentara bayaran Yingfeng akan menindasnya. Komandan Xiu menjamin kalau orang yang ingin mereka habisi tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup. Xino berpindah kepada Su Xinglu dan menanyakan apa yang terjadi. Ia pun memberitahu adanya pengkhianat dari keluarga Ye yang bekerjasama dengan keluarga Qin. Su Xinglu seketika saja menjadi panik karena takut hal buruk terjadi kepada Yunfei. Tapi mereka harus segera pergi untuk memberitahu semua ini kepada Yunfei. Yesu sama sekali tidak peduli jika dirinya terluka karena ia tidak ingin Yunfei dalam bahaya. Di sini Su Xinglu dikejutkan oleh neneknya, di mana ia meminta Su Xinglu menjauhi Yunfei, sebab dia hanya akan menyakitinya saja. Su Xinglu paham dan berjanji kalau ini adalah terakhir kalinya. 苏小姐，多谢你出手，云飞他们正要去天寿森林。我想，小姐，明白。可是容婆婆， Sim berpindah kepada kelompok Yunfei, di mana mereka tengah melakukan perjalanan. Zhou Mu mentertawakan Xiao Yun karena dia salah mengucapkan teknik pedang 1000 mantra. Meskipun begitu, ia tidaklah ingin meladeni Zhou Mu. Untuk Zhou Mu sendiri menggodanya dan memperlihatkan teknik godaan manja kepadanya. Karena kesal, Xiao Yun pun langsung saja menampar Zhou Mu dan membuatnya terpental. Yunfei meminta mereka untuk berhenti karena sejak mereka pergi, keributan teruslah mereka buat. Berhubung kota Tianzhou sudah dekat, jadi mereka akan melihat apa yang ada di sana. Sesaat kemudian mereka sudah sampai di hutan binatang surgawi yang merupakan habitat dari monster terbesar di luar kota Youyu. Semakin dalam mereka masuk, maka semakin tinggi juga monster yang mereka hadapi. Kota Tianzhou sendiri merupakan kota terdekat dari wilayah tersebut dan juga menjual berbagai ramuan berharga dan senjata langka. Melihat semua ini tentu saja membuat Xiao Yun dan Zhou Mu menjadi sangat senang. Sedangkan Yunfei melihat ada senjata tingkat suci. Berhubung ketiga barang itu sangat bagus, jadi dia meminta Zhou Mu dan Xiao Yun untuk memilihnya. Tapi Zhou Mu kesulitan untuk bisa mengangkat senjata besar di sana. Kini adalah giliran Xiao Yun, di mana dia sangatlah mudah mengangkat hal itu, yang membuat Yunfei sendiri terkejut. Tapi ia tidak suka dengan senjata itu dan memilih dua pedang bermata dua saja. Tapi Yunfei merasa itu kurang cocok karena senjata sebelumnya lebih cocok. Alhasil, mereka pun membeli kedua senjata tersebut. 看我的！嘿，拿不起来，你个！小月，你还是选双打。 Di dalam perjalanan mereka melihat orang-orang berkumpul di mana ada seorang pria yang menjual sebuah senjata truki. Tapi orang-orang di sana tidaklah percaya kepadanya. Padahal pria itu sudah menjelaskan semuanya dan semua itu dia jual untuk kesehatan ayahnya. Yunfei merasakan sesuatu kepada pria ini, jadi dia pun ingin melihatnya. Di mana di sana terdapat sebuah senjata yang membuatnya terkejut karena mengandung misteri kekosongan. Yunfei akan membeli hal itu, sedangkan dia juga akan mencoba melihat apa yang terjadi kepada ayahnya. Yunfei yang sudah hidup cukup lama tentu memiliki sebuah metode untuk menyembuhkan ayahnya. Benar saja dalam waktu yang tak begitu lama, pria itu akhirnya sadarkan diri juga, yang membuat putranya menjadi begitu senang bahkan memberikan hormat kepada Yunfei. Karena ayahnya sudah sembuh, Yunfei pun membayar pedang itu dengan harga yang dia inginkan. Tapi sebelum itu ada seorang tetua yang ingin membeli pedang itu juga, karena bagaimanapun tuan mudanya ingin memilikinya. Tetua Li memintanya untuk memberikan pedang itu kepadanya karena jika tidak, Yunfei akan menerima hukuman darinya.
Selain itu, Xiaohuan merupakan putra ketiga dari Perdana Menteri Xiao. Mendengar namanya membuat semua orang ketakutan. Hanya saja, Xiaohuan ini agak sedikit gemulai, yang bahkan membuat Zhou dan juga Xiaoyun merasa geli. Namun Yunfei tidak peduli dan dengan mudah mengambil pedang itu. Ini membuat Tetua Lin terkejut. Bahkan dia itu telah berani memberikan ejekan kepada Xiaohuan. Zhou dan juga Xiaoyun tidak yang ketinggalan untuk meremehkannya dan memanggilnya sebagai wanita. Xiaohuan memberitahu kalau dia merupakan pria sejati, tapi kenyataannya dia itu memang hanya seperti boti saja. Tetua Lin langsung saja melakukan penyerangan, namun Yunfei bisa dengan mudah menghindarinya. Tetua Lin yang berada di tahap akhir bumi merupakan lawan yang tidak bisa diremehkan. Jadi Yunfei itu harus berhati-hati dalam meladeninya. Alhasil pertarungan pun telah terjadi di mana Yunfei bisa melihat dengan jelas serangannya. Tapi Yunfei itu tidaklah bisa menggunakan kemampuannya dalam waktu yang sangat lama. Alhasil tetua ini pun melakukan penyerangan untuk bisa kembali menghentikannya. Tapi Yunfei memiliki sebuah rencana untuk bisa segera kabur dari pertarungan yang tidak menguntungkan itu. 站住！有本事，好女也不跟你的。纯爷们儿，纯爷们儿！ 天地屯力。 Tetua Lin terkejut dengan serangan barusan. Ia pun meminta maaf kepada Xiaohuan karena kekuatan pria tadi tidaklah biasa. Tapi meskipun begitu, Xiaohuan ingin mendapatkan pedang misteri kekosongan. Tetua Lin berjanji akan mendapatkan apa yang tuan mudanya inginkan. Terlebih lagi, dia itu juga tertarik dengan teknik barusan. Kembali kepada Yunfei dan yang lainnya, di mana mereka sangat ketakutan dengan kejadian tadi. Sedangkan Yunfei harus menerima luka dalam karena terlalu memaksakan dirinya. Ia menenangkan mereka karena lukanya tidaklah terlalu parah, tapi Yunfei harus segera meningkatkan kekuatannya. Xiaoyun dan juga Zhou mengajaknya untuk berlatih bersama karena dan begitulah mereka bisa membantunya. Yunfei ingin memanfaatkan kesempatan ini agar mereka bisa mempelajari senjata sebelumnya. Tapi Yunfei mengingatkan kalau tujuan mereka adalah berburu monster level rendah saja. Zhou dan Xiaoyun paham dan mereka pun segera melakukan penyerangan. Tapi mereka itu telah salah jalan. Belum apa-apa, Zhou dan Xiaoyun itu malah jatuh terpeleset. Sepertinya tugas Yunfei ini agak lebih berat. Alhasil dia pun berpisah dulu dengan mereka. Setelah berhasil mengalahkan para binatang, dia pun menyerap esensi darah yang mereka miliki. Dengan begini, apa yang dia inginkan pun hampir selesai. Tapi Yunfei penasaran dengan kondisi Zhou dan Xiaoyun. 虚空玄剑，龙精化血，一。 Alhasil dia pun melihat apa yang sedang mereka lakukan, yang mana Xiaoyun tengah mengincar kelinci, sedangkan Zhou malah dikejar-kejar oleh babi hutan. Sedangkan di sebelah lain ada seekor rubah kecil yang dikejar oleh serigala iblis darah. Yunfei merasa ada yang tidak beres dan memutuskan untuk mengawasinya. Saat ini rubah itu tengah terkepung oleh kedua serigala. Yunfei yakin kalau para serigala itu menginginkan kristal yang dibawa olehnya. Tapi karena sudah dimakan oleh rubah ini, membuat para serigala kesal dan melakukan penyerangan. Namun Yunfei tidak akan tinggal diam saja dan akan melindunginya. Karena rubah itu sangatlah berani mencuri harta dan memakannya tepat di hadapan para serigala. Pertarungan langsung saja terjadi antara Yunfei dengan kedua serigala itu. Namun ada yang tidak beres, pasalnya serigala itu memancarkan kekuatan yang kuat. Yunfei bersama dan rubah itu pun memutuskan untuk pergi melarikan diri. Tapi serigala ini terus mengincar si rubah. Untung saja Yunfei langsung melakukan penyerangan untuk bisa menyelamatkannya. Dan begitu nyawa si rubah berhasil diselamatkan. Ia memuji rubah itu karena pintar dalam menarik perhatian musuh. Namun ada sebuah gerakan yang mengejutkan mereka. Yang sepertinya itulah yang Yunfei cari. Dia pun bergegas pergi untuk melihatnya. 偷了人家的东西，还敢当面吞下？ Benar saja, bunga yang dicari olehnya pun ada di tempat itu. Namun yang mengincarnya tidak hanya ia saja, sebab ada beberapa orang yang telah menunggu. Tapi tidak ada yang melakukan pergerakan. Sampai sesaat kemudian, Xiaohuan datang dan memperkenalkan dirinya sebagai putra ketiga dari Perdana Menteri Xiao. Ia juga menginginkan bunga 7 dewa itu. Di saat bunga ini mekar, ia merasakan energi spiritual yang sangat besar. Bahkan bisa dirasakan oleh semua orang. Xiaohuan yang ingin segera mengambilnya langsung saja diseruduk oleh para babi hutan. Sedangkan orang-orang lainnya mulai melakukan pergerakan demi bisa mengambil bunga tersebut. Tidak yang ketinggalan, Yunfei juga mulai bertindak.
Tapi bunga ini tidaklah bisa dimiliki dengan mudah karena ada binatang penjaganya. Buaya setan sisik hitam berhasil memakan salah satu orang di sana. Kemunculannya membuat orang-orang ketakutan dan memilih untuk melarikan diri saja. Berbagai serangan yang dilakukan oleh buaya itu membuat semua orang menjadi panik. Dan apesnya, Xiaohuan terus diinjak-injak oleh mereka. Di sini Yunfei melihat kalau pertarungan akan segera terjadi antara Tetua Lin dan beberapa orang lainnya. Yunfei harus mencari kesempatan agar tidak terlibat dalam pertarungan itu. Tetua Lin mengajak orang-orang ini untuk mengalahkan buaya besar itu. Karena begitulah mereka baru bisa merebutkan bunga tersebut. Tapi Yunfei sadar betul kalau Xiaohuan dan Tetua Lin memiliki sebuah niatan lain. Bahkan untuk memastikan kejujurannya, Tetua Lin menghabisi dua penjaganya. Dan begitu mereka seharusnya lebih percaya lagi kepadanya. Alhasil, mereka pun sepakat untuk melakukan pertarungan kepada buaya besar ini. Sedangkan Xiaohuan akan menunggu sebuah kesempatan. Kembali ke dalam pertarungan, di mana semua orang telah saling bekerjasama untuk bisa menahan buaya tersebut. Di saat mereka tengah fokus menahan pergerakannya, Xiaohuan pun berlari untuk mendapatkan bunga itu. Tetua Lin tidak akan membiarkan mereka mengganggu tuan mudanya. Terlebih lagi, dia meminta mereka untuk fokus saja dalam menahan binatang itu. Karena begitulah mereka bisa selamat dari amukannya. Terlihat dengan jelas kalau Xiaohuan begitu senang karena bisa dengan mudah mendapatkan bunga itu. Tapi tawanya seketika saja hilang, pasalnya Yunfei mendahului dia dalam mendapatkan bunga itu. Atas apa yang terjadi, Xiaohuan berjanji akan menghabisinya. Sedangkan di sisi lain kita pun diperlihatkan dengan dua orang yang tidak biasa, yang mana mereka itu tengah melakukan pencarian kepada Yunfei. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini, untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.